Informasikan bahwa peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya melalui chat langsung atau melalui private chat ke PJ Pertanyaan untuk dibahas pada sesi tanya jawab nanti. Nah, baik teman-teman, seperti yang telah disinggung sebelumnya nih, kita akan masuk ke sesi materi dan pembahasan soal yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Vera Hidayati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, aku bakal membacakan profil singkat dari Dr. Vera terlebih dahulu. Kepada teknis, bisa tolong share screen CV-nya ya. Dr. Vera merupakan seorang general cardiologist yang memiliki kompetensi dalam mendiagnosa dan menangani kasus kardiologi non-subspesialistik seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan general emergency. Selain itu, Dr. Vera juga memiliki pengalaman pada berbagai bidang training seperti bidang hiperkes, kultur sel, clinical epidemiologi, dan ekokardiografi. Dokter yang merupakan alumnus FKKM KUGM ini sekarang berdomisili di Sleman dan bertugas di RSUP Sarjito. Oke, itu tadi profil singkat dari Dokter Vera. Langsung aja ya kita sambut pembicara kita. Selamat pagi Dokter Vera. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam dokter. Baik dokter, langsung saja nggih kita mulai sesi penyampaian materi EKG-nya. Kepada Dokter Vera, waktu dan layar dipersilahkan. ya, terima kasih banyak kepada teman-teman dari HMPD ya. Mungkin yang share screen dari saya sih gimana? Terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berbagi diskusi ya tentang EKG. Saya rasa rekan-rekan sudah sangat familiar tentang rekaman EKG ini. Materinya cukup banyak, jadi nanti kalau bosen ya bolehlah nanya di tengah-tengah ya. Oke, nama saya Vera Hidayati. Saya dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKKM UGM dan dari KSM Jantung Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kebetulan saat ini saya ada di divisi aritmia di Departemen Kardiologi dan fellowship yang saya jalani di harapan kita sekitar tahun 2021 ya. Kita langsung diskusi aja ya. Materi tugas yang diberikan panitia kepada saya untuk pagi hari ini adalah interpretasi dari EKG. Tetapi materinya mungkin cukup banyak karena kita mulai dari awal. Ini adalah outline pada pagi hari ini, yaitu basic konsep dari EKG, kemudian tentang EKG itu sendiri, bagaimana melakukan interpretasi dan juga mengaplikasikan pada praktek klinis. Ini bisa diulang nggak ya yang tiba-tiba enter waiting room gitu-gitu? Nggak bisa ya, deh. Nggak bisa apa. Sorry. Jadi ini adalah jantung. Jantung itu kan suatu organ ya, yang terdiri dari otot-otot. Hampir semuanya itu adalah otot. Letaknya itu ada di rongga toraks, di antara paru-paru. Dan fungsi dari jantung ini adalah untuk memompa darah. Bentuk ototnya dia bermacam-macam dan berlapis-lapis. Terdiri dari 4 ruangan, di mana ada atrium kanan, bilik kanan, atrium kiri, dan bilik kiri. Untuk bisa melakukan tugasnya, untuk memompa darah, jantung itu ada sistem pendukung. Ya, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah permukaan luar jantung dan ini adalah bagian dalam jantung. Di permukaan luar ini ada pembuluh darah koroner.
yang dia bertugas tentu saja mensuplai kebutuhan melalui arteria. Sementara di dalam jantung ini ada banyak komponen. Dan selain disuplai oleh sistem koroner ini, jantung juga berfungsi memompa darah karena ada sistem listriknya. Nah, sistem listrik jantung yang nanti akan kita bahas banyak pada pagi hari ini ya. Otot jantung ini merupakan otot yang khusus yang dia bisa menghasilkan listrik sendiri. Yang kemudian listrik akan disalurkan melalui sistem konduksi sehingga setelah listrik ini disalurkan, otot-otot jantung bisa berkontraksi dan memompa darah. Ini adalah normal conduction system. Yang tadi permukaan dalam jantung kalau kita buka ya, ini adalah atrium kanan. Dan sistem listrik jantung dimulai dari nodus SA, di mana nodus SA itu terletak di perbatasan antara atrium kanan dan superior vena cava. Ini SA node. Setelah SA node ini mampu mendepolarisasi dirinya sendiri, maka sinyal listrik disalurkan nih ke atrium kanan, kemudian ke atrium kiri. Setelah semua atrium terdepolarisasi, maka masuk ke AV node. Yang AV node ini berada juga di atrium kanan. Lalu masuk ke ventricle lewat bundle of His. Yang perlu diingat ya bahwa sinyal dari atrium masuk ke ventricle itu hanya melewati kabel ini, jalur konduksi ini. Dia tidak bisa melewati katup. Ya, ini ada katup di sini. Karena katup itu jaringannya bukan jaringan konduktor. Ya kan fibrus ya, apa namanya, bukan suatu miokard yang di katup ini sehingga fungsinya sebagai isolator. Maka listrik jantung hanya melewati sistem konduksi di interventricular septum. Ya, ini interventricular septum. Sehingga bagian dari ventricle yang teraktivasi pertama itu adalah di interventricular septum melalui bundle of His, kemudian bundle branch ya, yang baik yang kiri ataupun yang kanan dan berakhir sebagai Purkinje fiber. Oke, kemudian yang ini hampir sama. Bentar, ini tuh ada videonya mesti. Kenapa nggak bisa diklik ya? Hmm. Oh, sorry deh, ini mestinya ada videonya kok, cuman nggak bisa muncul ya. Ini dia. Change the rate at which impulses are sent across the heart muscle. Change the rate Ya, at which impulses are jadi sent di across the sini heart muscle. adalah SA node yang kemudian dia akan mengaktifkan atrium kanan, ya. Lalu akan masuk ke AV node seperti yang tadi saya sampaikan dan listrik dialirkan ke bundle of His, right bundle branch, left bundle branch, rabut Purkinje, baru ke seluruh otot jantung. Ini adalah mekanisme elektrofisiologi dari sel-sel otot jantung. Namanya apa ini? Grafik aksi potensial sel otot jantung. Ya, dilihat di sini. Ini adalah sitoplasma sel ya. Kemudian ini ada kanal-kanal natrium dan juga kalium. Sementara di sini grafik aksi potensial. Kemudian yang di atas ini adalah rekaman EKG yang sering kita lihat. Ya, awal itu adalah fase resting membran potensial, yaitu fase 4, kemudian masuk ke fase depolarisasi di mana terjadi influx dari natrium secara cepat. Ya, jadi
dari ekstrasel masuk ke intrasel, natrium kanalnya terbuka, dia masuk secara cepat, terjadi depolarisasi. Kita lihat di sini mulai terbentuk kompleks IRS. Kemudian fase repolarisasi awal di fase 1, lalu dilanjutkan plato di sini fase 2, di mana ini kalium dan kalsium dia keluar masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk, sehingga dia plateau di sini. Dilanjutkan pada fase yang ketiga, di mana kalium efflux yang cukup banyak, fase repolarisasi, sehingga ini grafiknya akan menurun nih. Dan pada repolarisasi dari ventricle di EKG akan tampak sebagai gelombang T. Kemudian akan kembali ke fase 4, resting membran potensial. Pada saat kita melihat EKG, ya teman-teman bisa membayangkan nih, oh pada saat sebelum gelombang P ini sinyalnya diproduksi oleh S anode. Setelah S anode menghasilkan listrik sehingga atrium dapat berkontraksi, maka tertangkaplah di EKG sebagai gelombang P. Lalu setelah masuk di atrium, ya semua atrium sudah terdepolarisasi, lalu masuklah dia ke avenode. Nah, sehingga pada EKG-nya akan tampak sebagai PR interval, segmen PR yang di sini. Di sini tuh listrik pas lewat avenode, kemudian left bundle atau right bundle branch sampai ke Purkinje. Setelah sampai di Purkinje listriknya kan dia akan membuat kontraksi sel-sel otot jantung nih, dan sampai di ventricle sehingga terbentuklah RS yang menunjukkan itu sebagai kontraksi ventricle. Sel-sel di jantung tuh pada prinsipnya ada dua, yaitu sel pacu jantung atau sel pacemaker, dan ada sel otot jantung biasa yang dia bukan sel pacemaker ya. Di sini sel pacemaker itu ada berapa? Yang pertama adalah S anode. Dia adalah sel pacemaker yang dominan. Karena dia ini adalah yang normal dari S anode ya, dia bisa menghasilkan denyut 60-100 kali per menit. Kemudian avenode ini juga bisa menjadi sel pacu jantung sebagai backup kalau misalnya S anode-nya dia bermasalah. Kemudian kalau S anode bermasalah, avenode bermasalah, ventricle pun akhirnya dia bisa menjadi sel pacu jantung. Namun coba dilihat, sel ventricle hanya mampu menghasilkan denyut 20-45 kali. Sementara avenode 40-60 kali. Ini sama yang tadi saya jelaskan, mulai dari S anode ya. Ini masih gelombangnya isoelektrik. Kemudian pas saat di atrium, dia mulai terbentuk gelombang P. Sehingga gelombang P ini terdiri dari dua nih, aktivitas atrium kanan dan atrium kiri. Lalu pada saat sampai di avenode, nah garisnya yang biru ini, PR interval atau segmen PR kalau yang di sini ya. Lalu sampailah ke ventricle, dia depolarisasi terbentuk GRS, kemudian segmen SC ini mulai depolarisasi, mulai dia selesai depolarisasi, dan terakhir gelombang T ini adalah repolarisasi. Jadi pada EKG itu nanti teman-teman akan memasang ini ya, EKG standar itu 12 sadapan atau 12 lead yang terdiri dari 6 sadapan prekordial dan 4 yang sadapan di limb lead atau di ekstremitas. Nah, tadi sudah ya. Jadi gambaran gelombang P adalah depolarisasi dari atrium, kompleks IRS itu depolarisasi ventricle, kemudian segmen ST sampai T adalah repolarisasi ventricle. Kemudian ini PR interval tadi, ini ya mulai kalau PR segmen di sini, pada saat lewat avenode, his bundle, kemudian left bundle branch, right bundle branch, dan Purkinje. Pada prinsipnya EKG itu adalah kita kayak memotret jantung dari dua
plane, ya. Dia dua sisi, satu sisi frontal, kemudian dua sisi horizontal. Nah, sisi frontal ini kita menggunakan limlit, ya, menggunakan sadapan ekstremitas, yaitu satu, dua, tiga, kemudian A itu augmented, ya, AVR, AVL, dan AVF. Sementara dari sisi bidang horizontal kita menggunakan sadapan prekordial dari V1 sampai V6. Sehingga gambar ini sangat penting ini. Nanti akan membantu teman-teman kalau mau membayangkan. Ya, misalnya inferior itu lead mana? Nah, inferior itu lead 2, 3 AVF. Jadi gambar ini sangat model itu mana? Lateral itu digambarkan oleh EKG sadapan 1 dan AVL. Bisa juga V5, V6. Nah, ini kan deket nih lateral. Hanya yang satu memotret jantung dari bidang horizontal, satu AVL memotret jantung dari bidang frontal. Kemudian anteroseptal V1, V2. Ya, anterior V1 sampai V4 misalnya. Itu adalah cara jantung itu menginformasikan ke kita melalui EKG. Ini tadi limlit, ya, ada limit 1, 2, 3, kemudian AVR, AVL, AVF. Pada penampang bidang horizontal, nih coba diperhatikan dari gambar ini, ya, yang anterior yang sini, ya, Dek, ya. Kemudian yang posterior nih kan ada apa, spine. Nah, jantung itu letaknya miring, jadi tidak betul-betul menghadap kita, tapi agak miring begini. Sehingga yang menempel di dada depan itu adalah ventricle. Mana ini? Ventricle kanan. Nih, yang mepet mepet adalah ventricle kanan. Ventricle dia justru agak ke belakang, ya. Mepet depan itu ventricle kanan. Kemudian ini tadi dari penampang horizontal kita menggunakan precordial lead. Nah, precordial lead itu, Dek, standarnya memang V1 sampai V6. Ini untuk peletakannya, ya. Jadi untuk ini line saya udah yang sudah line, kemudian ini axillary line, kemudian ini mid axillary line, dan V1, V2 diletakkan di SIC 4, ya. Kemudian di right sternal border V1, V2 sternal border SIC 4. Kemudian habis itu taruh dulu V4 di mid clavicular line SIC 5. Baru V3 Anda taruh setelah Anda meletakkan 4. V3 itu in between antara V2 dan V4. Kemudian ini V5, dia horizontal, dia sejajar dengan V4, ya, tapi lebih ke lateral sampai di anterior axillary line, sementara V6 di mid axillary line. Ya, ini adalah standar peletakan precordial lead. Kemudian ada peletakan right precordial lead, ya. Jadi kalau right precordial lead itu digunakan misalnya kita curiga ada infark kanan, di letaknya sama tapi apa jenis dia di hemitoraks yang kanan nih kan sama nih, dia mid clavicular line SIC 4 SIC 5 tetapi di sisi kanan, ya. Ini kalau mengambil perekaman kanan ditulis R, ya, karena ini bukan perekaman standar tapi perekaman tambahan.
Anda tuliskan huruf R di belakang kertasnya. Lalu apalagi selain dekstra, kita kadang juga memerlukan posterior, ya. Pada kondisi tertentu misalnya kita curiga infak posterior. Letaknya nih di bawah skapula. Anda urutkan ini untuk tingginya dia setinggi V6, hanya untuk V7 itu di posterior axillary line, kemudian V9 di paraspinal, dan V8 itu di antara V7 dan V9. Ya, ini dua gambar ini menunjukkan yang kanan. Kemudian untuk kertas EKG, ya, kertas EKG ada kotak box yang kecil ini. Nah, yang kecil ini secara horizontal itu menunjukkan durasi. Satuannya boleh pakai detik, boleh pakai milidetik. Kalau detik ya 0,04, kalau milidetik 40. Kemudian sehingga kalau 5 kotak kecil menjadi satu kotak sedang, sebenarnya kalau di buku-buku dia tetap large box yang kita anggap sebagai kotak sedang itu ya. Large box itu 0,2 detik. Sementara kalau vertikal, ya, yang vertikal ini menunjukkan amplitude. Satuannya milivolt. Ini satuannya milivolt. One large box artinya dari sini sampai sini dia 0,5. Kalau satu kotak kecil ini 0,1 milivolt. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya nanti untuk kalibrasi pada saat melakukan perekaman sehingga kita tidak salah interpretasi. Pada saat kita mau mulai melakukan perekaman EKG, ini yang sering lupa kalau saya nguji skill set dan lain-lain itu sering lupa karena nggak disetting. Disetting dulu ya, terutama dua nih, kecepatan kertasnya dan sensitivity atau amplitude. Kecepatan kertas itu Anda bisa sesuaikan di sini nih. Nanti ada menunya nih, lihat ya. Ini ada, tampak enggak? Nih ada 25 mm per second, ada 5, 25, 50. Kemudian untuk sensitivity yang atasnya dia namanya autokin ya, ada yang 5, 10, 20. Nah, bagaimana standarnya? Standar internasional itu paper speed 25 mm per second. Nih, 25 mm per second. Sensitivity-nya kita seringnya bilang 1. 1 itu artinya 1 milivolt sebanding dengan 10 mm. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini contoh perekaman standar. Kalau nanti pas teman-teman misalnya mulai praktek ya, misalnya koas atau yang lain, nih tanda ini adalah tanda sensitivity atau amplitude. Kalau nempel kertas ini jangan dibuang karena ini sangat terpakai untuk standarisasi perekaman EKG tersebut. Ya, ini paper speed-nya 25, sensitivity-nya 1. Nah, ini kalau kecepatannya menjadi 50. Seolah-olah berdikari padahal kecepatannya yang berubah standarnya. Nah, ini amplitudenya tinggi. Ini dikali 2. Makanya kertas ini ada tanda ini jangan terpotong. Karena kita bisa salah menginterpretasikan. Nanti ternyata dibaca pembesaran atrium kanan karena gelombang P-nya tinggi-tinggi. Oh, kan lihat ini ternyata ini amplitudenya 2. Bisa jadi ini tiba-tiba seolah-olah dibaca left ventricle hypertrophy. Padahal amplitudenya 2. Ya. Jadi standar untuk perekaman kertas EKG pada setting awal ini sangat penting. Nah, sekarang ini inti dari pertemuan kita pagi ini cukup banyak ya. Mudah-mudahan tidak bosan karena titipan dari panitia juga sangat padat. Interpretasi dari EKG ini cara membacanya ya, Dek. Kita mulai dari irama dasar, aksis, heart rate,
kemudian bagaimana morfologi gelombang P, berapa PR interval, bagaimana KRS kompleks, kemudian ST segmen, lalu QT interval, gelombang T, dan gelombang B. Dari 10 item ini, kalau Anda mau berlatih, dibaca semua. Nanti kalau sudah expert, sudah jago, Anda bisa langsung meresumekan tanpa mengeja satu-satu. Tapi kalau pada saat awal belajar, ya mau nggak mau ini memang mesti dijalani. Kami dulu juga sama. Awal-awal pada saat belajar sama, belajar seperti ini. Tapi kalau sudah sering, karena untuk kompetensi dokter jantung itu selama pendidikan minimal 1000 EKG. Jadi cara membaca EKG kalau pengen udah bisa, udah tahu teorinya, dilatih terus, sering-sering baca EKG. Itu caranya ya. Kita mulai dari pertama. Ritme. Ritme itu adalah irama dasar. Irama dasar apa yang sedang berlangsung pada saat kita membaca EKG. Sebelum kita pelajari yang enggak normal, kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai normal sinus rhythm. Ya, normal sinus rhythm itu kalau yang menjadi pacemaker utama adalah S anode. Karena syaratnya apa? Syaratnya kita lihat di gelombang P bahwa gelombang P-nya punya aksis yang normal dan morfologi yang normal. Slide ini penting, Anda boleh screenshot. Taunya gimana, Dok? Kalau ini iramanya berasal dari sinus. Taunya kita lihat gelombang P di lead 2 positif. Ini, gelombang P di lead 2 positif. Gelombang P di AVR negatif. Mengapa demikian? Karena S anode letaknya di atas sini. Di right atrium perbatasan dengan SVC. Dengan arah sinyal listrik dia akan ke bawah. Kan tadi dia terus mengaktifasi interventricular septum. Sinyal elektrogram ini, kalau sinyal listrik itu ditinggalkan, artinya ini ya, ditinggalkan arahnya dari sini ke sini, maka dia akan muncul sebagai defleksi negatif. Sementara kalau dia dituju oleh listrik jantung, oleh sinyal searah dengan dituju, maka akan muncul gelombang yang positif. Positif itu artinya dia berada di garis isoelektrik, di atas garis isoelektrik. Sementara kalau negatif itu artinya dia di bawah garis isoelektrik. Sehingga kalau ditanya irama dasarnya apa? Sinus. Jadi irama dasar sinus itu syaratnya apa? Gelombang P di lead 2 positif. Gelombang P di AVR dia negatif. Ya, bukan irama sinus itu 1P diikuti 1 QRS. Ya, kalau 1P diikuti 1 QRS itu adalah konduksi. Yang dibahas itu adalah konduksi. Satu aktivitas di atrium diikuti oleh satu aktivitas di ventricle. Sementara kalau irama dasar itu adalah siapa yang menjadi pacu jantung pada saat itu. Apakah S anode, apakah AV node, ataukah atrial atau ventricle. Ya. Kemudian untuk terminologi ini, takibradi itu adalah terkait dengan heart rate, laju jantung. Kalau sinus yang di atas 100, maka kita sebut sebagai sinus taki. Kalau di bawah 60, sinus bradi. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Mengapa gelombang P yang kita lihat untuk menentukan irama dasar. Karena S anode letaknya di atrium, Dek. Sehingga kita lihatnya P-wave. Karena di atrium kan dia mendepolarisasi atrium. Ya, ditinggalkan nih sinyalnya. AVR negatif, kemudian di lead 2 gelombang P positif. Nah, sekarang kita bicara salah satu aritmia. Yaitu aritmia itu ada dua. Aritmia itu ada dua. Satu, gangguan pembentukan impuls. Yang kedua adalah gangguan konduksi. Tadi karena kita bicara tentang irama dasar sinus, kalau pacemakernya yang berfungsi adalah S anode. Tapi kalau S anode-nya tidak berfungsi, diambil alih oleh sel-sel atrium, maka akan menjadi
atrial rhythm, bukan sinus rhythm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, atrial rhythm itu apa aja? Kita lihat yang pertama. Ini adalah gambaran atrial fibrilasi. SA node-nya diam, tidak berfungsi. Tetapi yang mengambil alih pacu jantung adalah sel-sel otot atrium. Bisa atrium kanan, bisa atrium kiri. Ciri EKG-nya bagaimana? Ya, karena di sini mekanismenya ada banyak multiple ektopi ya di area atrium, maka gelombang P-nya akan tidak jelas atau terbentuk suatu fibrilator. Semua otot sel-sel otot diatur cepet. Nah, dia pengen menjadi pacu jantung. Kemudian karena terlalu banyak nih chaos ya, dia chaos nih. Ya banyak ini kontraksi, sini kontraksi, itu kontraksi ya, akan menjadi irregular. QRS-nya irregular. Karena yang satu sini masuk AV node, satu keluar dari sini masuk AV node, satu keluar sini masuk AV node ya. Jadi tidak karu-karuan. Irregular. QRS-nya sempit ya. Kemudian kalau kita perhatikan fibrillatory ini tidak nampak karena kecepatan P wave-nya sangat tinggi. 400 sampai 700 kali. Jadi sangat cepat, sangat tinggi. Tidak ada bentuk dari morfologi gelombang P yang jelas karena bisa berasal dari sel atrium di mana saja. Jadi cirinya pada AF itu tidak tampak gelombang P, kemudian R ke R-nya irregular dengan QRS sempit. Kemudian yang kedua, atrial rhythm yang satunya adalah atrial flutter, ya. Ya. Kemudian bisa diikuti ya. Nah, kalau atrial flutter ini dia mirip dengan atrial fibrilasi, tetapi mekanismenya adalah makro reentran nih, gambar ini. Yang tadi kan mikro wavelet kecil-kecil, putarannya reentrinya kecil-kecil. Yang ini reentrinya besar. Sehingga terbentuklah gelombang flutter akan lebih jelas flutter wave seperti sawtooth appearance ya, seperti gigi gergaji. Kemudian QRS-nya juga irregular, tetapi irregular. Kalau AF irregular. QRS-nya juga sempit dan kecepatan gelombang P-nya tidak secepat yang AF. Karena dia makro reentra. Sekitar 300 kali per menit. Kemudian apa lagi? Lalu berikutnya adalah SVT. SVT ini dia lebih teratur daripada si AF. Kalau AF itu sangat kacau, nggak jelas mana yang kontraksi ini kontraksi itu kontraksi ya ini. Kalau yang eh EAT, SVT ini dia bisa salah satu aja, salah satu dari sel atrium yang mengambil alih. Penyebabnya mekanismenya reentry, tapi reentry-nya hanya sekitar itu, tidak semuanya reentry. QRS-nya reguler, ya. Kalau yang AF kan irregular. Kalau yang flutter itu regular. Kalau SVT reguler, ya. QRS sempit, reguler, tidak tampak gelombang P. Meskipun kadang-kadang akan nampak retrograde atrial depolarization atau retrograde P wave. Tadi irama dasar sinus udah, irama dasar atrial sudah, sekarang irama dasar junctional. Junctional itu yang berfungsi sebagai sel pacemaker adalah AV node. Ya, kalau dia AV node, maka tidak terbentuk gelombang P kan yang teraktivasi AV node dulu, sehingga tidak nampak gelombang P-nya. Dan karena dia junctional, maka QRS-nya sempit, reguler. Ya, QRS-nya sempit, reguler, tidak tampak gelombang P, ini sebagai irama junctional. Nah, karena si AV node yang menjadi pacemaker utama. SA node-nya lagi ngambek. Jadi diambil alih si AV node. Ada beberapa terminologi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa AV node sebagai pacu jantung itu menghasilkan denyut 40 sampai 60 kali. Sehingga kalau ketemu gambaran EKG seperti ini, bila denyutnya 40 sampai 60 kali kita sebut junctional rhythm.
Tapi kalau antara 60 sampai 100 kita sebut sebagai accelerated junctional rhythm. Kalau kurang dari 40 disebut junctional body, dan kalau lebih dari 100 kali disebut sebagai junctional tachy. QRS-nya sempit, gelombang P-nya tidak nampak, kadang ini tampak di belakangnya. Belakang QRS kan seharusnya nggak ada gambaran ini. Ya. Irama dasar sinus udah, atrium sudah, junctional sudah, ventricle sekarang. Ya, yang di atas tadi udah nggak berfungsi semua nih. Diambil alih sama ventricle. Ventricle rhythm, dia yang menjadi pacemaker utama, lalu seperti apa gambar EKG-nya. Karena ventricle yang terdepolarisasi duluan tentu saja tidak tampak gelombang P. Yang kedua, karena ventricle ototnya tebal sehingga QRS-nya lebar-lebar dan teratur. Ya, ventricle dapat berfungsi ini tadi kan sebagai alat pacu jantung backup. Padahal kemampuan dia menghasilkan denyut itu hanya 20 sampai 45 kali. Nah, maka kalau udah ketemu kaki kayak gini harus hati-hati. Kardiak output yang dihasilkan tidak akan cukup. Dia akan sangat mudah jatuh ke kondisi kardiak arrest. Ya, ventricular rhythm hanya 20 sampai 45 kali. Kemudian kalau 45 sampai 100 disebut sebagai accelerated ventricular rhythm. Kalau lebih dari 100 kita sebut sebagai ventricle tachycardia. Ya, tidak ada gelombang P, QRS-nya lebar dan reguler. Nah, karena ventricular rhythm ini berisiko cardiac arrest, maka saya juga mau menyampaikan ada 4 irama jantung pada kondisi cardiac arrest yang ini tidak boleh tidak tahu. Wajib hukumnya tahu dan harus paham bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang ada 4 irama. 1, ventricle fibrilasi. 2, pulseless ventricle tachycardia. 3, pulseless electrical activity. 4, asystole. Yang 2 pertama ini adalah irama cardiac arrest yang boleh dan harus dilakukan defibrilasi. Sementara kalau yang PEA dan asystole ini tidak boleh didefib. Yang atas sering kita sebut sebagai shockable, yang bawah ini non-shockable. Gambar EKG-nya secara ringkas seperti ini. Ini adalah VT, ini adalah ventricle fibrilasi, yang 2C dan AVL ini adalah PEA, pulse electrical activity, dan asystole. Ya, ini gambaran VF, ini gambaran VT, QRS-nya lebar, tidak tampak gelombang P, RKR-nya dia reguler. Demikian pula, nah ini pasien yang mengalami VT yang sudah diimplan ICD ya, implantable cardioverter defibrillator. Pada saat terjadi VT, alatnya memberikan shock. Kemudian, nah ini ada kita sebut sebagai polymorphic VT, yaitu torsat terpuang. Ya, seringnya pada pasien yang sebelumnya mengalami pemanjangan QT interval. Kemudian ini PA dan asystole. Oke, setelah ritme, jadi kita sekarang baca aksis. Ada banyak cara membaca aksis. Saya hanya mengajarkan satu, ini yang paling simpel. Cukup Anda lihat di 1 dan AVF saja. 1 dan AVF. 1 positif, AVF positif, maka dia normal. 1 positif, AVF negatif ya di sana, maka dia LAD. 1 yang negatif. Negatif itu berarti di sini. AVF-nya positif, maka dia RAD. Tapi kalau negatif semua, maka dia ekstrim RAD. Ya, ini aja gampang. Kemudian heart rate ya, saya rasa ini juga mudah. Heart rate intinya, cara menghitung heart rate kita bagi 2 deh. Kalau dia reguler, Anda bisa pakai ini. Dilihat cara RKR-nya. Bisa kalau pakai yang besar, ya 300 dibagi 5 nih misalnya. Kemudian kalau Anda mau pakai yang kecil, kotak-kotak kecil, maka 1500 bagi 5. Lihat rekamannya ya. Tulisan ini jangan dipotong. 25 mm per second dan 10 mm per minute volt. Kalau irregular rhythm, misalnya pada AF, Anda hitung pada 6 kotak besar ini. Lalu dihitung QRS-nya ada berapa, dikalikan. Misalnya di 6 kotak besar ini dia ada 9 QRS, 9 kali 10, dia adalah 90 kali per menit. Kemudian ini P-wave ya.
Nah, satu-satu kan tadi udah ya. Sekarang kita lihat P wave. Ini normalnya. Normal gelombang P, ada durasi, ada amplitude. Dan yang paling jelas dilihat di lead 2. Normalnya tadi ya, kalau sinus di lead 2 positif, di AVR negatif. Lalu dari gelombang P apa sih yang bisa kita interpretasikan? Nah, karena dia aktivitas dari atrium, si gelombang P, maka kita bisa menilai apakah ada enlargement dari right atrium, left atrium, atau dua-duanya. Pada RAE, ya right atrium, yang beda ada yang nggak normal amplitudenya. Sementara kalau LAE yang nggak normal yang memanjang durasinya. Oke. Kalau dua-duanya maka durasinya bertambah, amplitudenya juga bertambah. Untuk kriterianya saya rasa ini teman-teman sudah tahu ya. Kalau dia P pulmonal atau RAE maka tadi amplitudenya yang lebih dari 2,5. Paling jelas di inferior lip. Kemudian kalau LAE yang kita lihat durasinya ya, P wave-nya dia lebih dari 3 kotak dan tampak sebagai P mitral. Kemudian P terminal force V1 dia lebih dari 1 mm. Kalau RAE dan LAE maka dua-duanya ya, tingginya, tingginya, kemudian durasinya dia lebih dari normal. Lalu pada gelombang P, selain kita melihat pembesaran ruang jantung atau atrium, dengan mencermati gelombang P kita bisa melihat adanya blok di SA. Karena sinus node itu kan di atrium ya. Sehingga Anda mencermati gelombang P, Anda bisa menilai apakah ada blok di SA atau tidak. Ada 3 tipe SA block, first degree, second degree, dan third degree. Tetapi yang bisa dilihat dengan kaki itu adalah yang second degree IV block. Nah, ini second degree tipe 1 yang Anda lihat adalah pemendekan dari PR interval. PP interval, mohon maaf. PP interval. Jadi yang dilihat gelombang P, jarak dari P ke P. Dari 0,86, 0,8, memendek, lalu ada yang hilang. Dan diperhatikan PR intervalnya ini dia tetap. Sementara yang tipe 2, blok tipe 2, di sini ya, jaraknya itu kalau ada hilang seperti ini, Anda hitung jarak PP interval. Jarak P ke sini sampai sini dia 2 kali PP interval yang sebelumnya. Tiba-tiba ada hilang yang di sini, maka itu adalah SIV block tipe 2. Kemudian yang tipe 3 itu kita sebut sebagai SRS atau sinus pause. Kalau ini jarak PP interval di sini dia hilang 3 bit P. Jadi harusnya kan P di sini. Ini ada P, KRS, ada P, KRS, ada P, KRS di sini ya. Ada sampai lebih dari 3 dari PP interval yang cycle sebelumnya. Maka kita sebut sebagai sinus pause. Bisa dengan escape, bisa dengan enggak. Anda juga bisa melihat apakah ada tachybrady syndrome. Nah, ini ciri dari sinus node dysfunction. Tiba-tiba tachy, tiba-tiba brady. Setelah tachy, tiba-tiba berhenti menjadi sinus rest ya. Atrial flutter terminate, dia menjadi sinus rest, lalu muncul sebagai junctional escape. Oke, selanjutnya adalah kita mengamati PR interval. Ini PR interval tadi udah tahu ya, bahwa aktivitas mulai dari aktivitas atrium dan pada saat sinyal itu lewat AV node, his bundle, right bundle, left bundle, dan kursinya. Kalau ada pemanjangan durasi yang di sini, mungkin kita dapat menemukan abnormalitas dari sistem konduksi. Oke, nah PR interval ini bisa memanjang, bisa memendek. Memendek itu kalau pada kelainan preeksitasi, sindrom preeksitasi, atau itu suatu irama junctional yang terlalu pendek PR intervalnya. Bisa memanjang. Nah, yang memanjang ini yang kita juga dia sebagai suatu FV block atau intra-atrial conduction delay. Ini yang memendek dulu ya. Nah, yang memendek itu kenapa PR interval memendek? Karena ada jalur aksesori. Jalur aksesori itu ada banyak sekali. Yang paling sering itu WPW. Yang dia ada jalur tambahan di luar jalur normal itu, yang tadi ya, jalur tambahan di luar jalur normal yang tadi di luar sistem konduksi normal, menghubungkan antara atrium dan ventricle.
Jalur tambahan ini terdiri dari muscle sleeve, jadi otot, ada otot. Sehingga ini bypass, dia tidak lewat AV node, tapi dia lewat atrium dan ventricle secara langsung. Yang kedua adalah James Fiber atau LGL syndrome. Yang dia menghubungkan si Maheim antara si AV node langsung ke ventricle atau his ke ventricle. Jadi harusnya dari AV node kan ke his, dia lewat jalur konduksi terus ya. Ketemu otot baru pas di distal dari Purkinje. Tapi ini dia udah ketemu otot duluan. Maheim itu dia ketemu otot dari AV node langsung ke otot atau dari his bundle langsung ke otot. Sehingga gambarannya seperti ini. PR intervalnya memendek tanpa delta wave itu untuk yang LGL atau yang Maheim. Kenapa tanpa delta wave? Karena ini jaraknya sangat dekat antara si AV node ke sel otot jantung. Kemudian PR interval memendek tapi ada delta wave, itu adalah WPW. Ini ya delta wave-nya, Dek. Nih delta wave-nya. WPW itu ada dua, ada yang tipe A dan ada yang tipe B. Tipe A itu di fase 1-nya dia positif. Oke, nah ini kan PR interval memendek nih. Nggak ada nih, dia langsung mengaktifasi sleeve muscle. Ini yang tipe B. Ya, lihat fase 1-nya dia seperti ini. PR-nya pendek, fase 1-nya negatif. Jangan dibaca sebagai infark. Ya, di inferiornya tampak seperti Q patologis, tapi ini sebenarnya adalah delta wave. Nah, ini tadi kan PR interval yang memendek, ya, Dek. Pada PR interval yang memanjang, kita bisa melihat apakah ada AV block atau tidak. Ya, kalau dilihat PP interval, kita menilai SA block. Kalau pada PR interval yang memanjang, kita melihat AV block. AV block mulai dari AV block derajat 1, kemanjangan PR interval. AV block derajat 2, tipe 1, Wen kebah ya. Wen kebah. PR interval yang dilihat. Yang tadi PP interval. Ini PR interval yang dilihat. Oh, makin memanjang, kemudian drop di sini. Itu AV block 2, tipe 1. Kalau yang mau pitch 2, dia PR intervalnya tetap. Tiba-tiba ada drop. Sementara yang total AV block, PR intervalnya tidak ada polanya. Ya, misalnya yang paling jelas. Ini PR intervalnya tidak ada pola, ada yang segini, ada yang segini. Tapi Anda cermati bahwa PP interval reguler, RR intervalnya reguler. Tetapi tidak satu P diikuti satu PR. Ya, tadi PR interval udah ada bisa memendek, ada bisa memanjang. Memendek pada preeksitasi paling sering, memanjang itu kalau ada gangguan konduksi. Sekarang kita lihat kompleks QRS. Nah, kompleks QRS yang normal itu sempit. Sempit itu kurang dari 3 kotak kecil. Morfologi atau variasi dari kompleks QRS itu tidak selalu komplit. QRS bisa berupa QR, bisa berupa QS ya, bisa QRS seperti ini. Kalau huruf kecil itu artinya defleksinya lebih sedikit, lebih lebih ya lebih sedikit dibandingkan misalnya kayak ini ya, R-nya tinggi. Bisa hanya RS ya. Nah, ada kondisi patologi QWave. Kalau misalnya seperti ini ya, durasi QRS-nya lebih dari 1 kotak 0,04 second dan tingginya itu lebih dari sepertiga QRS. Itu ada lagi patologis yang menggambarkan old myocard infarct. Misalnya kayak gini. Lalu dari kompleks QRS apa yang bisa kita nilai? Kita bisa melihat pembesaran ventricle. Apakah itu ventricle kanan atau ventricle kiri? Ya, kalau ini apa namanya? RVH, maaf, LVH dengan kriteria udah banyak deh. Kriteria yang paling terkenal adalah Sokolo-Leong. Nah, di sini kita hitung SDV1 nih, SDV1 ditambah RDV5 atau V6 lebih dari 35 atau 7 kotak ini, maka suatu left ventricle hypertrophy. Sering dia bersama dengan LAE. Nah, LAE tadi ya, P mitral. Dari QRS kita juga bisa melihat adanya RVH, di mana R per SDV1 dia lebih dari 1, persisten SDV6. Dan kebanyakan dia RAD, 1 negatif, AVF positif.
Dari kompleks QRS kita bisa melihat pembesaran ruang jantung yang ventricle. Oke. Atau biventricular hypertrophy ya. Ada namanya Kurzweil phenomenon, di mana tau bifasik QRS itu lebih dari 50 seperti ini contohnya ya. Ya lebih dari 50 RAD. Lalu sekarang ST segmen. Nah, dari ST segmen apa yang bisa kita lihat? Nah, ST segmen ini ya, Dek. Ini ST segmen. Anda harus tahu yang disebut dengan J-point. J-point itu adalah akhir dari kompleks QRS, awal dari segmen ST. Di sini kita akan melihat apakah J-point itu berada di atas garis isoelektrik atau di bawah. Kalau di atas isoelektrik, maka itu adalah ST segment elevation. Kalau di bawah, maka itu ST depression. ST depression itu ada 3 bentuk, yang upslope, horizontal, downslope. Yang bernilai diagnostik untuk iskemik itu adalah horizontal dan downslope. Ya. Nah, segmen SA ini paling sering itu dipakai untuk mendiagnosis ACS. EKG ini adalah alat bantu diagnostik ya. Jadi untuk mendiagnosa suatu sindrom, ACS itu sindrom, Anda harus betul-betul menganalisis dengan betul. Itu adalah angina, kemudian EKG untuk membantu, dan kardiak enzim. EKG-nya apa nih pada ACS? EKG-nya bisa berupa perubahan dari elevasi segmen ST, depresi, atau abnormalitas gelombang T. Nah, ini penting. Anda boleh screenshot ini. Karena ini adalah area yang menunjukkan pembuluh darah koroner mana yang mengalami infak. Misal ada EKG elevasi di 23 AVF. Berarti area inferior ya. Nih, inferior. Nah, inferior wall ini areanya siapa? Lihat, nih warnanya yang biru muda. Dia adalah areanya right coronary artery. Sehingga kalau ada inferior, infak, maka Anda bisa prediksi, oh yang tersumbat nanti right coronary artery. Ini pembuluh darah koroner ya, Dek, yang dia tadi ada di permukaan luar, ada 2. Ada RCA, ada LCA, ya. RCA cabangnya nanti sampai ke PL atau PDA. Sementara kalau LCA dia bersabang menjadi 2, circumflex dan left anterior descendant. Nih, kalau V1, V2 nih yang elevasi, area septal. Nih, septal. Septal yang mendari siapa? Ini biru, dia didarai oleh left anterior descendant. Jadi kalau anterior mungkin yang tersumbat ada LAD. Kalau inferior yang tersumbat mungkin adalah RCA. Kalau yang lateral atau posterior, posterior atau lateral mungkin yang tersumbat adalah LCX. Oke, gitu ya. Nah, gambaran ini dari guideline ESC yang baru 2023. Untuk mendiagnosis ST elevasi, seberapa ST elevasi ada kriterianya. Nah, nanti Anda bisa pakai ini. Di V2 atau V3 ini ada sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Selain V2 dan V3 itu lebih dari 1 kotak mili saja, lebih dari 1 kotak saja dia mengalami elevasi, sudah masuk sebagai kriteria diagnosis, termasuk V3R dan 4R dan V4R. Sementara untuk yang posterior itu hanya cukup setengah kotak saja. Ya. Kemudian ini yang tadi ya, LCX itu apabila kita dapatkan elevasi di posterior. Posterior. Jadi kalau kita taruh lid di posterior. Oke, ini adalah gambaran yang lain. Pada STEMI bisa berupa LBBB, bisa berupa RBBB. Kemudian, nah pada STEMI EKG itu dia mengalami evolusi. Pada awal-awal sebelum mengalami elevasi akan terjadi hiperakuti. Kemudian ST elevasi, kemudian dilihat nih gelombang T-nya dia mulai inversi, akan memulai terbentuk gelombang Q, dan akhirnya dia akan gelombang Q dan T inversi. Ini pasien datang ke Anda tidak tahu pada fase yang mana. Ya, kalau pada datangnya ini udah jelas. Tapi kalau pada yang ini bisa jadi ini misdiagnosis.
Bisa jadi datang ke Anda bentuknya sudah Q wave, ya. Reperfusi itu untuk mencegah jangan sampai terbentuk Q wave. Karena kalau Q wave itu infaknya dia sudah transmural, pasien akan sangat mungkin jatuh ke kondisi failure, cardiac failure. Kemudian ini untuk yang non ST elevasi ya, untuk yang depresi segmen ST seperti ini tadi gambarannya, atau transient ST elevation, artinya setelah elevasi dia back to baseline. Kemudian ada beberapa nih terminologi, ada De Winter, ada Whelan. Nah, hati-hati kalau ketemu De Winter kayak gini, dia artinya ada proximal ada occlusion. Demikian pula kalau Whelan. Nah, lihat kakinya pada Whelan. T inversinya dia seperti ini. Ini bifasik ya. Ini T inversinya dalam dan simetris. Ini contohnya gambaran ST elevasi yang khas ya di lead V2 sampai V6, kemudian di 1 AVL. Hati-hati, di inferiornya dia juga depresi. Kemudian, nah ini elevasi di inferior. Hati-hati, di anteriornya tampak sebagai ST depresi, bisa jadi dia mirror image dari posterior. Kalau kondisi seperti ini, Anda harus ambil lead di posterior. Apakah ada elevasi di posterior? Ya, bisa jadi kalau seperti ini, apakah dia suatu anterior wall ischemia atau justru infark posterior. Kemudian, nah setelah segmen ST, kita melihat ke QT interval ya. Di QT interval ini dihitung dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T. Ada durasi normalnya dan dia dipengaruhi oleh heart rate. Semakin berat dia atau heart rate semakin rendah, QRS-nya akan semakin panjang sehingga ada yang disebut sebagai QTC ya, QT corrected heart rate. Lihat nih, kalau saat QT dihitung tanpa corrected heart rate, dia sekitar 0,52. Kalau pakai corrected heart rate, dia menjadi 0,53. Ini nilai normalnya ya. Ada beberapa referensi yang beda-beda antara laki-laki dan perempuan memang berbeda. Karena pada kondisi long QT atau short QT, dua-duanya berisiko terjadi ventricular arrhythmia. Nah, QT interval yang lebih dari 500, dia meningkatkan risiko terjadinya torsat de Pointes yang tadi contoh sebagai salah satu malignan aritmia ya. Nah ini contohnya deh, onset torsat ini pada pasien post-op bedah biasa ini, di bangsa bedah biasa, dia mengalami hipokalemi. Nah setelah hipokalemi dia mendapat obat-obatan yang memprolong QT interval. Ya, seperti golongan macrolide, kemudian golongan quinolone, akhirnya QT-nya makin panjang. Kaliumnya rendah, QT makin panjang. Jadilah dia torsat de Pointes. Polymorphic QT yang diawali dengan long QT dan torsat itu generate into VF. Pasiennya arrest. Itu yang long QT. Short QT pun dia juga berisiko mengalami VF. Ventricle fibrilasi. Ya, QT harus dihitung. Kemudian T-wave sekarang. Gelombang T, repolarisasi dari ventricle. Nah, sama seperti QRS, T-wave itu bentuknya macam-macam. Dia ada yang bifasik, ada yang notch, ada yang broad, ada yang flat, ya macam-macam. Ada yang T-inversi, ada yang eh, tenting, ya, ada yang tenting seperti pada kondisi hiperkalemi. Ini pada kondisi hiperkalemi dia akan tampak sebagai base-nya dia lebar, simetris ya. Kalau hiperakut T-wave dia lebih gendut. Kemudian biasanya dibarengi dengan ST elevasi. Ya, ini morfologi-morfologi gelombang T yang lain. Ini post iskemik ya. Bisa ongoing iskemik. Makanya EKG itu sebagai alat bantu. Anda harus sesuaikan dengan klinisnya. Ini contohnya hiperakut T. Jangan sampai kelewatan. Pasien angina hiperakut T seperti ini Anda harus assess sebagai infark.
ya, misalnya stemming. Nah, karena setelah ini dia akan menjadi elevasi yang tadi EKG evolusi pada stem. Kemudian ini gelombang U, ya, gelombang U itu apa? Dia itu repolarisasi dari mid myocardial cell. Dia ada yang menyampaikan bahwa itu ada repolarisasi dari sel papillary muscle. Ya, prominent U wave itu bisa ditemukan pada atlet atau pada kondisi hipokalemi, hiperkalsemi, hipertiroid. Normalnya dia itu bentuknya upward seperti gelombang T. Dan dia mengikuti T wave karena part of the repolarization. Jadi prominent terlihat di V2, V3. Ini contohnya pada pasien yang punya aksesori papillary muscle itu gelombang U-nya ada dua. Gelombang U-nya ada dua. Sementara ini contoh pada pasien yang mengalami hipokalemi. Ya, gelombang U dia berlawanan arah dengan gelombang T-nya kalau yang nggak normal itu. T-nya T inversi, U-nya dia upward. Sehingga dari interpretasi EKG ini kita akan menyimpulkan irama dasarnya apa, heart rate-nya berapa, aksisnya bagaimana, ada conduction problem atau enggak, misalnya SIC block atau AV block. Kemudian adakah hipertrofi atau enlargement ya, kalau atrium enlargement, kalau ventricle hypertrophy, atau adakah infark atau iskemia atau other abnormalities. Saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan diskusi. Waktu saya kembalikan ke MC atau ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Vera atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat dan menarik banget ya teman-teman. Tadi Dokter Vera udah memberikan konsep yang mudah dipahami tentang basic cardiology dan juga interpretasi EKG-nya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum nih kira-kira? Kalau masih ada yang belum paham atau masih bingung tentang materinya, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama dengan Dokter Vera berdasarkan pertanyaan yang teman-teman sudah kirimkan di kolom chat. Tapi bagi teman-teman yang mau tanya langsung, boleh banget langsung raise hand aja di sesi ini ya. Yang mau tanya boleh banget. Silakan, bila ada pertanyaan mungkin terlalu banyak ya materinya. Cuman ya silakan. Kalau teman-teman masih bingung. Oke, silahkan. Itu, Muhammad, boleh langsung on mic aja. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih dokter atas kesempatan bertanyanya. Di sini saya izin bertanya dok. Tadi di awal sempat dokter menyinggung tentang pemasangan lead yang abnormal, ada berupa pemasangan di right precordial lead ataupun di posterior precordial lead untuk kasus infark miokard dekstra maupun yang posterior. Nah, di sini saya izin bertanya dok. Setelah saya baca-baca ada kelainan kongenital namanya itu dextrokardia, di mana jantung itu lebih condong ke arah dekstra dibanding sinistra. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pada kasus dextrokardia ini kita tetap melakukan pemasangan lead secara normal, ataukah kita mengikuti sesuai dengan bentuk jantung tersebut yang mengarah ke dekstra? Oke, mungkin sekian dok, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus ya. Jadi betul ada kondisi gangguan kongenital ya. Dextrokardi itu kita harus pastikan bahwa itu betul dextrokardi dan bukan dextroposisi. Jadi ada yang namanya dextrokardi, dextroposisi, mesokardi. Apakah hanya posisinya saja yang tertarik, misalnya ada masalah paru diatrektasis ya sehingga jantungnya tertarik ke kanan. Tapi secara anatomi di dalamnya atrium kanan masih ketemu ventrikel kanan, atrium kiri masih ketemu ventrikel kiri. Nah, itu namanya dextroposisi. Tapi bisa aja memang betul dextrokardi ya terbalik. Nah, pada kondisi dextrokardi seperti ini, rekaman yang standar tetap diambil, kemudian baru, nah kan sekali lagi, EKG itu adalah pemisahan penunjang. Anda mungkin baru akan notice setelah melakukan ronsen misalnya, atau ekokardiografi. Nah, kalau ternyata dia dextrokardi, maka baru diambil yang
posisi EKG Dextra yang seperti tadi saya sampaikan. Itu untuk menilai seperti tadi pembesaran jantung atau kriteria-kriteria lain. Sehingga kriteria angka-angka tadi ya, misalnya LV, HRV, dan seterusnya hanya dipakai pada kondisi jantung yang normal, yang posisinya di kiri. Tapi kalau pada posisi kelainan kongenital tentu saja itu tidak berlaku karena penelitiannya angka-angka tadi, threshold durasi-durasi tadi itu dilakukan pada populasi dengan jantung normal. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Baik, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya kepada Dr. Vera. Oke, baik, silakan Prisma Julfa. Boleh, silakan on mic. Oke, baik. Terima kasih banyak kesempatannya MC. Perkenalkan saya Risma Yulfariani dari Universitas Lambung Mangkurat, Dok. Jadi terima kasih banyak ya, Dok, terkait materi yang Dokter jelaskan tadi, sangat-sangat menambah pengetahuan saya terkait EKG. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah terkait pembacaan EKG nih, Dok. Kebetulan saya saat ini sedang blok kardiovaskular, Dok, di mana kami juga ada skill pembacaan EKG. Namun yang masih saya bingungkan adalah terkait pembacaan QT interval, Dok. Nah, untuk pembacaan QT interval sendiri, yang saya ketahui itu menggunakan aplikasi ya, Dok, untuk mengetahui dari QT interval. Nah, bagaimana sih secara sekilas kita melihat dari pembacaan QT interval ini tanpa menggunakan kalkulator bahwa dari EKG-nya ini sepertinya dia memanjang atau memendek terkait QT intervalnya, Dok. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih Mbak Risma untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus ya, karena secara klinis mungkin kalau mau menghitung-hitung cari aplikasi itu butuh waktu, maka kita bisa menilai secara sekilas suatu QT interval itu memanjang atau enggak, itu dengan melihat ini, jatuhnya akhir dari gelombang T, ya karena QT kan di situ ya, apakah dia lebih dari separuh RR interval. Misalnya nih, RR intervalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Separuh dari RR interval, jadi kan sekitar ini ya, 2,5. Dia di sini. Kalau akhir gelombang T-nya ini, dia berada di sebelah kirinya, tentu saja kemungkinan tidak memanjang. Tapi kalau melihat secara eyeballing, itu tidak precise ya. Maka ini should be less than half of RR interval, itu yang normal. Kalau dia masih di bawah atau di sebelah kiri separuh jarak RR interval, maka kemungkinan QT-nya dia normal. Tapi kalau akhir dari T itu dia lewat, misalnya dia di sini ya, misalnya dia di sini, lebih dari separuh RR interval, maka kemungkinan dia memanjang. Jadi akhir dari T yang ini, ya akhirnya di sini, dia lebih nih dari separuh RR interval, maka kemungkinan panjang. Cara yang kedua, kalau gelombang gelombang T ketemu gelombang P, artinya dia mepet banget di sini, maka kemungkinan besar itu dia memanjang. Tapi kalau memendek, ya tentu saja dia akan lebih mepet, lebih dekat ke kompleks CRS-nya. Ya, kan lebih mepet, dekat. Sementara kalau yang panjang tadi, ya lebih dari separuh dari RR interval atau gelombang P-nya ketemu dengan gelombang T. Mana ya? Oh, saya nggak punya contohnya. Gelombang P-nya ketemu dengan gelombang T. Jadi akan tampak dia jelas lah, dia panjang. Hati-hati kalau EKG dan hati-hati pada hipokalemi. Sering pasien-pasien hipokalemi itu QT-nya panjang. Jadi kalau pada kondisi hipokalemi Anda hitung aja pakai ini. Precisely-nya berapa. Begitu, mudah-mudahan ada pertanyaan ya. Monggo silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Risma dan jawabannya Dr. Vera. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya lagi.
Oke, silahkan Kak Hamam Arif, mungkin boleh langsung bertanya dengan unmute. Oke, selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Hamam Arif dari Prodi Kedokteran UGM 2022. Eh, Penjelasan dari dokter sudah sangat mudah dan sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Namun karena saya masih di angkatan 2022 dan masuk ke bagian patologi di bagian kardio juga, pada lecture kemarin itu ada yang disebutkan mengenai ectopic breath gitu dok. Nah, Oh ya. di situ saya masih bingung gimana mekanisme dari ectopic breath ini sendiri dan gimana apa saja disease yang memungkinkan adanya ectopic breath yang muncul pada elektrokardiografi ini dok. Mungkin boleh tolong dijelaskan. Terima kasih dokter. Ya, oke. Ini ektopik memang nggak saya bahas. Jadi untuk bit ektopik itu bit di luar jalur normalnya. Jalur normalnya kan yang berwarna-warna ini ya. Jadi ektopik bit itu ada dua, Dik. Ada yang biasa dia berasal dari atrium, ada yang dia berasal dari ventricle. Dan dia muncul di luar jadwalnya. Jadi misalnya pada sinus ya, misalnya pada sinus dia 60 bit per menit, sebelum saatnya dia udah keluar, sudah muncul. Maka dia eh, disebut sebagai PAC, premature atrial contraction. Sedangkan kalau ventricle sama seperti itu, hanya asalnya dari ventricle. Jadi misalnya begini, ini kan eh pada EKG yang normal sinus rhythm seperti ini kan P-nya dia jadwalnya sesuai jadwal nih. Setelah P yang bit berikutnya, bit berikutnya. Nah, pada ectopic bit, dia sebelum jadwalnya di sini muncul, dia udah keluar duluan di sini. Sumbernya, kita lihat morfologi gelombangnya. Mestinya bukan berasal dari S anode, tapi bisa berasal dari sel atrium dimanapun itu sel atriumnya berada. Ya, nanti kita bisa memprediksikan asalnya dari mana dengan melihat morfologi gelombang P-nya. Akan ada gelombang P yang muncul lebih dulu dari yang seharusnya dengan morfologi yang berbeda. Itu untuk premature atrial complex beat atau ectopic beat dari atrium. Sementara kalau dari ventricle, maka sama seperti kakinya seperti ini, tapi dia muncul dari asalnya ventricle, maka QRS-nya akan lebar. Kalau PAC, dia QRS-nya sempit. Tapi kalau PVC atau VAS atau ectopic beat yang dari ventricle, QRS-nya lebar, dan karena sumbernya dari ventricle, maka tidak ada gelombang P. Sama, dia akan muncul di luar jadwal, di luar yang seharusnya. Dia udah keluar duluan. Ini saya rasa kayaknya saya ada contohnya. Tapi memang nggak saya bahas itu. Tapi observasi yang udah nggak ya? Nggak ada ya. Ini sinusnya. Jadi kalau PS tuh dia KRS-nya akan lebar, tidak ada gelombang P, dan dia muncul in between. Karena dia sumbernya dari ventricle. Sumbernya dari ventricle terus kedua naik gitu ke atas. Nggak ada contohnya. Memang saya nggak ngasih materi itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Sumbernya ya kalau PAC sumbernya dari atrium, kalau PVC atau VS sumbernya dari ventricle. Jadi di luar sistem normal. Oke, silahkan. Ada lagi yang pertanyaan lain? Oke, dokter, terima kasih banyak dok. Terima kasih pertanyaannya Kak Hamam dan jawabannya Dokter Vera. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman untuk satu pertanyaan terakhir nih. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan mungkin eh, saya
stop share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Vera atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan waktunya untuk untuk sharing tentang EKG ya, Dok. Eh, Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih banyak, Dokter. Dan selanjutnya kami masuk ke acara selanjutnya ya, supaya pemahaman teman-teman tentang EKG bisa semakin mantap nih. Serta diharapkan untuk mengerjakan post-test yang juga menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Langsung aja bagi para peserta dipersilakan untuk mengerjakan post-test terlebih dahulu dengan cara mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Waktu pengerjaan 10 menit ya, hitung dari sekarang. Selamat mengerjakan teman-teman.